Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Dimuridkan. Kita murid-muridnya diutus ke dunia untuk menyembah Dia dan menyatakan Yesus adalah juru selamat. Kita diutus ke dunia yang penuh dosa, tidak nyaman dan menakutkan untuk belajar menjadi murid yang benar. Kita dilahirkan dari kodrat dosa yang menyebabkan pikiran kita salah paham tentang Tuhan dan kebenarannya. Hal ini terjadi pada murid-murid sesaat setelah Tuhan Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan, di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air, kemudian murid-murid merasa ketakutan. Kodrat dosa inilah yang membuat pikiran murid-murid tumpul, tidak bisa berpikir dengan jernih, dan ketakutan. Oleh sebab itu, ketika mengalami ketakutan, lebih baik kita harus tenang terlebih dahulu. Dan doa dapat membuat pikiran menjadi tenang, sehingga dapat berpikir dengan jernih. Saat naik ke gunung, Tuhan Yesus juga membuat dirinya tenang dengan berdoa. Doa dalam keheningan memiliki pengaruh yang kuat untuk mengatasi ketakutan. Ketika Tuhan adalah satu-satunya saksi kita untuk mencurahkan isi hati kita bisa lebih leluasa berbicara dan kita bisa memeriksa diri kita sendiri. Oleh sebab itu doa begitu penting. Tidak hanya berdoa, mengenal Tuhan juga sama pentingnya. Keduanya adalah satu paket berkat bagi manusia berdosa, bagi kita semua untuk dapat dimerdekakan menjadi muridnya. Tuhan tidak akan menjadi pembebas kita, entah itu dari ketakutan, entah itu dari persoalan hidup, jika kita tidak mengenali Dia. Oleh sebab itu, mari kita miliki kemauan yang kuat untuk mengenal Dia. Jangan cukup menjadi jemaat saja, jadilah pendiri gereja-gereja Tuhan yang dapat menjangkau orang-orang yang belum percaya. Kita bisa belajar dari Petrus. Petrus, walaupun hampir tenggelam karena bimbang dan kurang percaya, tetapi Petrus ini memiliki kemauan yang kuat, sehingga kemauan Petrus inilah yang dapat menjadi keuntungan bagi dirinya. Kuasa Kristus bersinar lebih terang dalam pribadi Petrus. Selanjutnya, dalam kemauan Petrus yang kuat, Tuhan mendirikan gerejanya. Oleh sebab itu, mari kita miliki kemauan yang kuat untuk mengenal Tuhan Yesus, dan mari kita juga miliki misi yang besar dalam kerajaan Allah. Kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita tidak serta-merta menghilangkan masalah. Karena masalah Tuhan Yesus kehendaki untuk mematangkan iman kita. Tuhan ingin merangsang kita untuk sepenuhnya mengharapkan kasih karunia Tuhan. Inilah alasan mengapa Tuhan Yesus seringkali diam dan menunda menyampaikan maksudnya. Tuhan sering menyembunyikan maksudnya untuk sementara waktu. Karena Tuhan Yesus ingin mengajari kita supaya kita dapat bergantung sepenuhnya pada kehendaknya. Matius 14 ayat 22 mengatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Seorang murid itu diutus, bukan disuruh pulang. Dalam Matius 14 ayat 22, di situ Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, lalu menyuruh orang banyak pulang. Di mana posisi kita saat ini? Apakah kita sebagai murid yang diutus, atau kita di posisi sebagai kumpulan orang banyak yang tidak punya kontribusi untuk kerajaan Allah sehingga disuruh pulang? Mari kita diutus ke dunia ini. Kita telah ditebus oleh darahnya yang begitu mahal. Mari kita memberikan diri kita untuk mau dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Kita diutus ke dunia ini, kita diutus di tengah lingkungan keluarga kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan komunitas kita yang menjadi pusat pelayanan. Disitulah kita diutus untuk menegakkan nama Tuhan. Kita diutus untuk berjalan di atas laut, diutus untuk memindahkan gunung, diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala untuk memuliakan namanya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesus yang kita kenal adalah Allah Immanuel. Tuhan Yesus tidak berhenti berdoa selagi murid-murid menghadapi badai.
Tuhan yang sama juga berdoa bagi kita ketika kita diutus. Mari kita memberikan diri kita untuk mau dimuridkan oleh Tuhan, untuk diutus, untuk bisa memuliakan namanya, untuk menegakkan nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, banyak orang-orang percaya dan menerima Tuhan Yesus lewat hidup kita. Amin.